Halo guys, kembali bersama saya Jeffrey Santoso, pilot paling lucu, imut, dan menggemaskan. Tapi bohong. Ceritanya nih, pagi ini kita kembali terbang ke Merapi. Awalnya sebenarnya kami cuma menemani beberapa kawan buat ngetes drone mereka. Lalu dipilihlah lokasi ini dari wisata Gunung Nganten Boyolali. Jadi kami berdua tidak ada urgensi buat terbang awal guys. Tapi karena cuacanya cerah dan menggoda, akhirnya saya dan Om KBS ikutan terbang juga guys. Salah satunya karena kubah lava tengah yang biasanya suka tertutup dengan awan ini, hari ini cerah sekali guys. Hampir nggak ada asapnya. Jadi saya sebenarnya sudah beberapa kali terbang dari jalur ini. Dulu saya sempat mengambil jalur dari sekitaran timur yang melewati New Selo. Ada juga yang langsung lewat tengah yang melewati Desa Lencoh. Nah, kali ini kita akan langsung naik ke puncaknya karena ketika terbang ini anginnya cukup kencang guys, sekitar 30 km per jam. Nanti bisa kita lihat di akhir video seberapa kencang anginnya ya guys. Oke guys, kita sudah sampai di jurang yang cukup dalam. Jurang ini merupakan bekas aliran lava zaman dulu. Karena sudah tidak lama dilewati lava, maka tumbuhlah vegetasi di area ini. Di atas jurang ini ada daerah yang kontras warnanya. Itu merupakan jalur yang menuju ke Pasar Bubrah. Namun, saya kali ini tidak akan melewati Pasar Bubrah. Saya akan mendekat ke deformasi yang ada di samping bawahnya. Kita sudah sampai di daerah itu guys. Kalau kalian ngikutin videonya Om Andrea Ramadan, daerah ini ketika dia ngedrone juga keluar asapnya seperti yang ada di kubah lava Baradaya. Makanya tak heran kalau di daerah ini dimonitor ya guys, karena ini merupakan anomali dari jalur pertumbuhan lava. Bisa kita lihat bahwa di sekitaran daerah deformasi ini ada solar panel kalau kalian jeli melihatnya. Oke guys, kita lanjutkan ke atas ya. Jalur ini akan langsung bertemu dengan sisa-sisa puncak Garuda. Kita akan mencoba menyusuri sampai dengan puncaknya. Puncak Garuda sendiri dulunya berdiri di atas kubah lava yang terbentuk pada tahun 1956. Nah, kita sudah sampai di puncak guys. Mumpung cuacanya cerah sekali, saya akan banyak mengabadikan kubah lava tengah ya. Jarang-jarang kita bisa lihat kubah lava tengah sebersih ini.
By the way, kita dapat fenomena yang cukup unik guys. Bisa kalian lihat itu asapnya berputar, memutar seperti lambang Naruto. Mungkin Naruto-nya sendiri mau spawn di atas Merapi kali ya guys. Bercanda ya guys. Itu adalah asap turbulensi guys. Jadi anginnya berputar sehingga membentuk seperti lingkaran. Saya kembali sekali lagi ya. Kita abadikan lagi asap bibir kawah kubah lava tengah yang cukup unik ini. Oke guys, kita coba untuk melihat pasar Bubrah ya. Tapi kali ini kita lihat dari atas ya guys. Seperti ini loh dataran yang dinamai pasar Bubrah jika dilihat dari atas. Saya putar dulu ya guys. Lalu saya akan mencoba mengabadikan kubah lava tengah dari atas. Saya akan coba sedikit flypass di atas kubah lava tengah dari timur ke utara. Buat para pilot drone, gerakan seperti ini kalau belum banyak literasi jangan langsung ditiru ya guys. Karena ketika salah perhitungan sedikit, sinyalnya bisa hilang. Nah, ini penampakan kubah lava tengah sangat jelas guys. Sepertinya sih tambah gendut ya kubah lavanya. Coba lihat asapnya guys. Sudah lebih tebal daripada waktu kita di awal tadi. Inilah kenapa saya selalu katakan bahwa untuk melihat kubah lava tengah secara bersih ini sangatlah langka. Beda 5 menit saja hasilnya sudah bisa beda jauh. Oke guys, kita akan menyusuri daerah dekat bibir kawah bagian luar dari Merapi ini. Saya akan mencoba mendekat sedekat mungkin sehingga teksturnya terlihat. Nah, ini kita ada di daerah pemisah antara kubah lava 1948 yang berwarna putih dan berada di sebelah kanan kita, dan kubah lava 1956 yang berada di sebelah kiri kita. Ternyata di daerah sini kalau kita dekati banyak sekali retakan-retakan yang terjadi. Sepertinya kalau ukuran manusia sih bisa masuk ke dalamnya guys. Oke, kita coba lanjutkan ke area timur ya. Saya akan mencoba untuk mendekati bangunan yang ada di timur Gunung Merapi.
Bangunan ini dulunya merupakan pusat monitoring dari kubah lava tengah Merapi, namun sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Dulu di sini ada CCTV-nya guys, yang berguna untuk memantau perkembangan kubah lava tengah. Tapi saya nggak berani mepet-mepet ya guys, karena anginnya dari tadi bikin saya nggak percaya diri. Kita lanjutkan untuk mengabadikan kubah lava tengah sekali lagi. Dan penerbangan kali ini saya tidak berani untuk mengintip daerah barat guys, karena anginnya bertiup dari timur ke barat. Berkali-kali drone saya terdorong oleh angin. Oke guys, saya rasa eksplorasi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akan kembali ke home point. Kubah lava Merapi sebenarnya telah beberapa kali tumbuh di area yang berbeda-beda. Dari tadi kita sudah banyak dengar tentang kubah lava yang diikuti dengan akhiran tahun, seperti kubah lava 1948, 1956, dan seterusnya. Jadi kubah lava Merapi ini diberi nama sesuai dengan tahun terjadinya guys. Ada yang terbentuk tahun 1948, 1956, 1992, dan lain sebagainya. Kalau kalian ingin mencari literasi ini, bisa di googling sendiri ya guys. Saat ini Merapi memiliki dua kubah lava yang aktif,
yaitu kubah lava tengah dan kubah lava barat daya yang terbentuk tahun 2021. Merapi sendiri mempunyai guguran yang bersifat efusif, yaitu guguran yang terjadi secara perlahan-lahan. Hal ini terjadi karena kubah lava keluar secara perlahan, mengeras terlebih dahulu, dan apabila struktur penopangnya tidak kuat atau terjadi dorongan dari dalam bumi, maka kubah lava tersebut akan rontok. Erupsi efusif sendiri yang paling berbahaya sebenarnya bukan gugurannya guys, tapi asap panas yang ditimbulkan karena dampak dari guguran tersebut yang sering disebut letus gembel oleh penduduk lokal. Oke guys, home point sudah dekat. Saya akan mempersiapkan landingnya. Silahkan klik like ataupun share apabila dirasa video ini bermanfaat, atau klik tombol subscribe apabila kalian ingin menonton konten-konten saya selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Saya Jeffrey Santoso pamit. Salam sejahtera untuk kita semua.